Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika. Pada series Explore Herbal kali ini, kita akan melihat lebih detail terkait bahan-bahan herbal apa saja yang dilarang dalam produksi herbal. Jadi, ada banyak sekali jenis bahan herbal gitu ya, dari hewan, mineral, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, yang bisa kita manfaatkan gitu ya di Indonesia. Indonesia kan kaya akan sumber daya alam. Jadi dari satu tanaman itu kita juga bisa memanfaatkan banyak bagian tanamannya, dari daun, bunga, biji, sampai akar gitu ya. Termasuk kita bisa menggunakan keseluruhan atau kita gunakan tunggal, kombinasi dua, tiga, dan seterusnya. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Namun tidak semua bahan herbal itu bagus gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang eh, digunakan banyak itu menimbulkan efek yang tidak diinginkan, atau yang digunakan sedikit saja sudah menimbulkan efek yang eh, merugikan gitu ya ke dalam tubuh. Jadi saking banyaknya jenis herbal itu dan masing-masing itu punya eh, hal-hal yang negatifnya tentu ya karena selalu berbarengan dengan yang positifnya. Namun, saat ini kita akan fokus ke beberapa list bahan yang khusus sudah ditetapkan oleh BPOM, itu dilarang digunakan dalam produksi produk obat tradisional. Nah, BPOM saja sudah mengklasifikasikan ini gitu ya, mengumpulkan daftar ini untuk dilarang gitu ya, dilarang digunakan pada produksi obat tradisional. Supaya tidak nanti asal mencampur produknya sudah jadi ternyata tidak lolos izin edar gitu. Nah, ini saja tidak boleh gitu ya, apalagi kita racik sendiri tanpa dosis yang terstandar. Nah, kita akan lihat bersama apakah dalam list ini ada bahan-bahan yang kiranya kita pernah gunakan gitu ya. Jadi ini adalah list bahannya. Di judulnya itu daftar bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik gitu ya, sesuai Peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2023 yang mengatur tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Nah, di list ini itu ada, kita lihat berapa jumlahnya. Ada 102. Ada 102 dari, ini kebanyakan saya lihat dari tanaman, namun ada dari sumber hewan dan mineral. Ya, kita lihat satu persatu. Jadi tadi ada 102 bahan, kemudian nama bahan dalam bahasa Latin, kemudian nama umum, ini nama Indonesianya, lalu bagian yang dilarang. Jadi tadi kita sebutkan bahwa misalkan tanaman itu kan dari atas ke bawah itu bisa digunakan gitu ya, dari ujung daun sampai ujung akar. Namun di sini ada beberapa bahan yang yang dilarang itu hanya bagian-bagian tertentu, sisanya masih boleh digunakan. Itu kita lihat satu persatu atau eh, mungkin yang umum-umum gitu ya. Nah, kita mungkin bacanya dari nama umumnya karena ini akan lebih mempermudah gitu ya. Kita memahami atau mengenal dibanding kita ke bahasa Latinnya karena mungkin tidak semua hafal gitu ya, nah, nama bahasa Latin dari bahan-bahan herbal. Jadi kita lihat di sini saga ya, jadi daun saga yang dilarang itu bijinya. Jadi bijinya yang berwarna hitam-hitam itu yang mungkin sebesar eh, biji kedelai atau kacang hijau gitu ya. Biji saga kan warnanya hitam. Nah, itu yang dilarang bijinya. Kemudian Aconitum, Black Cohosh, ini dilarang juga. Adonis, upas, lalu kayu kuning atau akar kuning,
Aristolochia, Artemisia, Braco, nah ini belladonna. Nah, ini sering kalau di buku-buku sekolah farmasi gitu ya menggunakan ekstrak belladonna gitu untuk antispasmodic. Namun sekarang menurut peraturan 2023 itu sudah tidak boleh digunakan lagi seluruh bahkan ya seluruh bagian tanamannya. Nah, ini dilarang ini banyak faktor ya, namun dominannya karena efeknya gitu yang mungkin terlalu menstimulasi atau eh, tidak bisa ditoleransi gitu dan memang sudah ada replacementnya atau herbal yang lebih aman sehingga lebih baik menggunakan yang alternatif lainnya. Ada juga misalkan obat tradisional, misalkan sinis jamu gitu ya, yang ingin didaftarkan berdasarkan empiris, nah itu riskan sekali karena kan jamu tidak ada atau tidak wajib ada pengujian uh, laboratorium menurut apa untuk efektivitas dan keamanan sehingga kan sangat berbahaya gitu ya. Kemudian setelah belladonna ada mimba, jadi daun mimba. Kalau di Bali itu bilangnya intaran. Jadi daunnya masih boleh, yang dilarang itu bijinya. Kemudian berberis, biduri, nah ini ya, daun biduri atau widuri. Yang dilarang itu bahkan seluruh bagian tanaman. Ini biduri, widuri. Kemudian ganja, seluruh bagian tanaman, dan dia uh, narkotika. Lalu ada tapak dara. Nah ini sering untuk uh, ini ya, cancer gitu. Nah ini justru seluruh bagian tanaman. Sekarang ada yang lebih aman, misalkan daun sirsak, gitu ya lebih aman sehingga banyak produk sudah daun sirsak. Oh, tapak darah ini dilarang. Kemudian IPK, nah ini dulu eh, banyak masih di buku-buku farmasi akan untuk anti emetik. Sekarang eh, sudah apa namanya untuk efek emetika ini sudah dilarang. Kemudian Bintaro, Selandin, lalu Curare. Ada kina, jadi kulit batangnya, walaupun kininnya jadi senyawanya untuk obat, kulit batang ini tidak boleh ke batangnya gitu ya, tidak boleh untuk kulit batang ini tidak boleh untuk ramuan obat tradisional. Uh, karena pertimbangan dosis tadi kurang bisa distandarisasi dan juga ada efek-efek lain dari senyawa yang uh, ada di dalamnya. Sehingga kinin kan sudah bisa diisolasi, sudah bisa disintesis, sehingga lebih bagus menggunakan kinin atau obat kimianya saja kalau untuk malaria. Kemudian bitter apple, lalu ada ergot, ada colchicine, ada koni, coctidis, kemudian ada cerakin. Nah, ini kecubung gitu ya, bunganya kan dulu sering digunakan, sekarang dilarang seluruhnya, jadi termasuk bunga. Kemudian digitalis, skila, kayu kapur, visilis, ephedra, patah tulang. Nah, ini masih menjadi toga ya, sering di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, ini dilarang herbanya, jadi seluruh bagian tanaman, terutama yang di atas tanah. Kemudian sudu-sudu, kayu buta-buta, getah kuning, gamboge, yellow jasmine, kemudian lemuan, kerengas, golden seal, Saint John Wort, Yoshami atau bison atau tobacco atau black aspen. Kemudian jarak tintir, savin, tembelekan, kaparal atau krisput, kemudian caparal. Ini beda spesies ya. Kemudian ada lobelia Cina. Lalu wild tobacco, Indian tobacco, devil's tobacco. Nah, ini dilarang. Kemudian Magnolia bark, Mahonia itu dilarang juga. Lalu tea tree oil. Nah, ini kalau tea tree oil kan digunakan ya, masih minyaknya beredar sekarang luas. Namun kalau di sini dilarang, nah ini dilarangnya hanya untuk oral.
Kalau minyak lain masih bisa ya untuk oral asal dosisnya disesuaikan, dicampur dengan basis atau bahan dasar yang aman gitu ya. Paling digunakan hanya 1 tetes, 2 tetes sampai 3 tetes. Ini tea tree bahkan eh, berapapun gitu ya dilarang untuk oral. Kemudian kraton, kacang beruk, oleander, tembakau, opium, yohimbe, kalabarbin, amur koktri, kava-kava, mandrake, maya apple, daun encok, akar binasa, delima, nah ini delima buahnya masih boleh, yang tidak boleh itu kulit batang dan kulit akar. Karena banyak di ramuan empiris itu menggunakan kulit batang delima gitu ya. Nah ini kalau nanti ada yang ingin produksi obat tradisional berdasarkan empiris, ada tertulis kulit batang atau kulit akar delima, nah itu tidak boleh ya ramuannya. Nanti mungkin kalau bisa dicari replacementnya, apakah kandungan yang dicari di kulit batang atau kulit akar itu ada gitu ditemukan di buah atau di daun. Nah, bisa di replace. Kemudian pule panda itu sudah tidak boleh. Bloodroot, sabadilla, sikus. Kemudian ada lagi bittersweet, black nightshade, pinkroot, fangsi, kombe, kombe gardenia, climbing oleander, nux vomica, comfrey, rotowali. Nah, ini biasanya digunakan batang ya. Di sini akar yang tidak boleh. Kemudian di sini ada bagian atau sumber hewan, kodok kerok. Ini tidak boleh. Jadi bisa jadi karena berbahaya atau justru ada hal lain gitu ya. Karena beberapa hewan itu juga sudah dilarang gitu ya, sudah disebutkan khusus untuk hewan-hewan terutama yang hampir punah atau yang dilindungi, masuk pula tanaman kalau dia masuk ke dalam kategori dilindungi gitu ya, dilarang atau terancam punah, nah itu tidak boleh digunakan untuk bahan obat. Karena ini kan obat tradisionalnya untuk eh, penggunaan ini ya akan diedarkan, akan diproduksi secara konsisten gitu terus-menerus sehingga harus dicari sumber-sumber yang aman dalam hal penyediaannya. Jadi harus tersedia dalam jumlah banyak. Jadi kalau tumbuhan atau hewan yang dilarang karena tadi budidayanya susah, dia hampir punah gitu ya, maka tidak diperbolehkan gitu untuk digunakan sebagai bahan baku obat. Selanjutnya ada Spanish fly, blister beetle, ini kumbang-kumbangan. Lalu ada mineral seperti senyawa timbal, arsen, raksa, dan etil alkohol lebih dari 1%. Ini tidak boleh ya, eh, atau dilarang pada produk obat tradisional. Jadi etanol tadi 1%. Jadi masih ditoleransi penggunaannya 1%. Kalau lebih dari itu nanti kan ada, eh, kalau ada mencantumkan bahannya etanol atau mungkin dari ekstrak-ekstrak gitu ya. Nah, akan ada pengujian residu etanolnya atau ada pengujian lain untuk mengukur kadar etanol dalam sediaan maupun bahan baku. Oke, itu merupakan list bahan yang dilarang gitu ya. Nah, selain bahan ini, tentu yang dilarang itu ada BKO gitu ya, bahan kimia obat. Kita akan bahas pada video yang lain terkait BKO tersebut. Semoga dapat dipahami dan dicek tadi apakah saudara ada menggunakan bahan-bahan tadi atau akan memproduksi obat tradisional gitu ya masih dalam rancangan mengandung bahan-bahan tadi, semoga bisa di replace gitu ya segera sebelum masuk ke tahap berikutnya. Oke, sampai sini dulu video exploring herbal kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video series explore herbal berikutnya. Saya terima komentar, kritik, dan saran. Silahkan disampaikan pada kolom komentar atau ada yang ingin berdiskusi, silahkan. Nah, kita ketemu lagi pada video series Explore berikutnya.